Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aryo dari kelas 12-7 dan di video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan membuat magnet dengan cara elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Nah, langsung aja ke langkah-langkahnya. Nah, sebelum itu ada alat dan bahan yang kita butuhkan ya teman-teman. Yang pertama kita butuhkan adalah kawat tembaga. Di sini saya memakai sekitar 60 cm. Ada paku yang akan kita jadikan sebagai media untuk lilitan. Lalu kita menggunakan baterai dengan kapasitas 9 volt. Beberapa benda yang akan saya coba di sini yaitu ada paku, ada baut, dan juga ada isi strapless yang akan kita coba sebagai indikator apakah magnet ini bekerja atau tidak. Nah, langsung aja kita ke pembuatannya, teman. Nah, jadi pertama kita akan menggabungkan atau melilit si paku ini dengan kawat tembaga. Usahakan lilitannya itu yang banyak ya teman-teman. Nah, sehingga dihasilkan seperti ini kurang lebih. Ya, ini sudah saya lilit dengan kawat tembaga. Lalu langsung saja kita hubungkan ke baterainya. Lalu kita akan mencoba menarik benda. Benda pertama berhasil terangkat ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwa isian strapless ini terangkat oleh magnet. Nah, bisa terlihat juga bahwa paku kecil ini bisa terangkat oleh si magnet ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa si magnet ini bekerja. Untuk benda yang terakhir yaitu baut. Di sini sedikit sulit terangkat. Nah, jadi seperti itu tadi percobaan pembuatan magnet menggunakan elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Untuk penjelasan lebih selanjutnya akan saya jelaskan melalui materi berikut ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke materinya. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan magnet? Jadi, magnet merupakan suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat-sifat khusus. Nah, jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet harus terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu lainnya. Kayak seperti yang ada pada gambar, itu seperti kompas, mainan anak-anak, dan juga bel sekolah itu juga menggunakan penerapan prinsip magnet. Nah, sifat magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, tapi apa sih itu kutub? Kutub magnet merupakan ujung-ujung magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Nah, gaya magnet tidak hanya ada di kutubnya saja, tapi juga ada di sekitar di seluruh magnet dan sekitar-sekitarnya. Daerah magnet memiliki gaya magnet yang biasa disebut dengan medan magnet. Bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Jadi untuk medan magnet itu dari kutub utara keluar menuju ke kutub selatan. Jadi arah alirannya itu dari utara ke selatan. Nah, lalu juga masih ada beberapa sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu gaya magnet dapat menembus benda. Jadi gaya magnet itu tidak dibatasi oleh benda padat dan meskipun ada dihalangi oleh benda padat, suatu magnet itu tetap dapat menarik benda di seberangnya. Yang kedua, medan magnet akan membentuk gaya magnet dan juga medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Jadi semakin banyak magnet, maka semakin besar juga medan magnetnya. Yang ketiga, apabila
Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, maka kedua kutub akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi ketika ada dua magnet, lalu kutub utaranya didekatkan dengan kutub utaranya juga pada magnet kedua. Jika dua kutub utaranya didekatkan, maka tidak akan bisa bertemu, teman-teman, karena keduanya akan saling tolak-menolak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kutub utara itu arah medan magnetnya menuju kutub selatan. Jadi kutub utara akan selalu mendorong kutub utara itu juga, karena dia hanya bisa menarik kutub magnet selatan gitu. Lalu yang terakhir, sifat magnet itu dapat melemah atau hilang karena hal-hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sifat-sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet itu memiliki 3 jenis, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, ferromagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Dengan contoh-contohnya adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Lalu paramagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Nah, berikut adalah jenis-jenis bentuk-bentuk magnet, yaitu ada magnet batang atau bar magnet. Itu adalah magnet dengan gaya tarik terlemah dan paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari, ya, seperti penempel barang di kulkas. Dan magnet batang ini juga yang lumayan sering kita jumpai. Lalu ada silinder magnet atau magnet silinder, yaitu magnet yang berbentuk tabung panjang dan sering digunakan di dunia medis dan memiliki daya magnet yang sangat kuat. Lalu ada juga magnet jarum. Nah, magnet jarum itu sering digunakan pada kompas. Ada magnet U yang umumnya kita lihat di seperti gambaran kita tentang magnet, yaitu seperti magnet U ini, ya. Nah, magnet U ini seperti tapal kuda yang daya tariknya sangat-sangat kuat, ya, dan sering digunakan untuk mengangkat benda-benda magnetik, yaitu kuat banget. Lalu juga ada magnet keping. Magnet keping ini atau ring magnet merupakan magnet yang menyerupai kepingan logam, dan kutub magnetnya di kedua sisi permukaan, atas dan bawah. Nah, lalu kita masuk ke cara membuat magnet, ya. Nah, tadi di video sebelumnya saya telah melakukan praktik cara membuat magnet. Nah, jadi ada 3 sebenarnya cara membuat magnet. Yang pertama itulah dengan cara menggosokkan batang besi menggunakan magnet berulang kali ke satu arah. Lalu partikel akan mengarah ke arah yang sama, sehingga besi ini sudah menjadi magnet yang sementara. Tapi itu dilakukan secara berulang dan dengan waktu yang cukup lama. Jadi magnet digosokkan searah, lalu kelamaan partikel yang ada di dalam batang besi itu akan memiliki satu arah. Jadi yang awalnya dia mengarah ke berbagai tidak beraturan arahnya, lalu jika digosokkan dengan magnet maka akan tertarik ke arah yang sama, jadi satu arah, dan itulah yang menjadikan suatu benda itu magnet. Cara yang kedua adalah induksi, yaitu meletakkan bagian paku pada magnet permanen dan memicu magnet partikel pada paku mengarah ke arah yang sama. Akibatnya terbentuklah magnet sementara. Jadi
Lalu yang terakhir adalah elektromagnetik. Nah, ini seperti cara yang saya gunakan di video sebelumnya, dengan melilitkan besi dengan kawat yang berarus listrik. Nah, jangan lupa untuk menghubungkannya dengan baterai. Seperti yang udah saya lakukan kemarin, saya menggunakan baterai 9 volt, lalu juga kawat tembaga ya teman-teman. Kawatnya kawat tembaga, karena tembaga itu dapat mengantarkan listrik dengan baik. Jadi lebih sesuai dan lebih mudah jika menggunakan kawat tembaga. Lalu juga ada poin-poinnya. Yang pertama, yang pertama, semakin besar tegangan, maka magnetnya akan semakin kuat. Lalu, semakin banyaknya lilitan kawat, maka magnetnya juga akan semakin kuat. Nah, jika dalam video saya itu magnet itu tidak dapat mengangkat benda terlalu banyak, karena kemungkinan yang pertama yaitu tegangan baterai sudah melemah. Lalu yang kedua adalah lilitan kawat yang kurang banyak. Lalu yang terakhir adalah kemungkinannya kualitas dari kawat tembaga yang kurang bagus, seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi dan praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.